Pemirsa, saat ini kita berada di salah satu tempat, yaitu masih berada di lokasi terdahulu seputar eks bangunan Kabupaten Banyumas atau Banyumas Kota Lama. Saat ini kita berada di sering disebut Sumur Mas, di mana Sumur Mas ini mempunyai histori atau sejarah tersendiri, karena kita tahu bahwa di Kota Banyumas ini syarat legenda, penuh dengan sejarah dan babat. Konon Sumur Mas ini dibangun oleh Bupati Banyumas yang ke-7, ditemukan maksud kami pada saat Bupati Banyumas yang ke-7 ini memindahkan pusat pemerintahan dari tempat yang lama di hutan Mangli ke kompleks ini yang disebut Geger Duren, yang didahului dengan membangun pendapa yang diberi nama Pendapa Sipanci. Dan di belakangnya ini ditemukan sumber air yang konon tidak pernah sat atau tidak pernah kering dalam musim apapun, sehingga air ini diyakini oleh masyarakat pendukungnya mempunyai daya linuwih atau khodam. Hal ini diketahui di komplek ini sering didatangi atau dihadiri oleh mereka-mereka yang meyakini bahwa ngalap berkah, kemudian ada yang berdoa, tawasul dan lain sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya juga mengambil air keberkahan ini. Tentunya kita sebagai manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, permintaan penyuwunan kita tetap kepada yang kuasa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun semuanya ini adalah sebagai sarana dan prasarana atau lantaran. Sumur Mas atau Sumur Banyumas ini pada awalnya kenapa masyarakat Banyumas terdahulu sebelum kita itu meyakini hal itu? Karena menurut mereka dahulu ditemukannya Sumur Mas ini tidak serta-merta begitu saja. Karena berada di sana dalam, kemudian air berada di sini. Mengapa demikian? Kita tarik ke belakang lagi bahwa Bupati Banyumas pada saat itu, pada masa pemerintahan Pak Kubono atau di sini Banyumas, itu bupatinya dari Yuda Negara 2, 3, 4, dan 5. Selain dari menjadi Bupati Banyumas, beliau ini menjadi Senopati Perang Mataram. Dan orang yang dari Bawat atau Pancanegara Barat Mataram ini diyakini atau dipercaya orangnya sakti-sakti. Kenapa sih sakti? Sehingga Mataram yang didukung oleh bekerjasama dengan kolonial Belanda. Belanda pun akhirnya menyuruh para ahli nujum, para dukun dan sebagainya. Kenapa sih? Untuk mencari tahu siapa gerangan dan siapa orang Banyumas itu. Ternyata di komplek pendopo ini ditemukan sebuah sumur, yang sumur ini berada di dalam area atau di dalam bangunan Kabupaten Banyumas. Kemudian setelah sekali lagi Belanda berhasil menguasai Banyumas, tepatnya pas atau setelah perang Dipanegara dari 1825-1830, karena wilayah Banyumas yang sekarang menjadi Braling Masakep itu digadaikan kepada Belanda dan Belanda berhasil menduduki. Kemudian sumur itu ditutup dengan didak dan dibangunlah sebuah bangunan kadipaten dengan arsitektur barat. Kemudian sumur ini ditutup di dalam sana, kemudian di sini keluar air di bawah pohon jati, dan pohon jati diangkat, dari itu keluar sumur air yang berada dari dalam. Kemudian sumur ini dipelihara lagi oleh generasi berikutnya, sehingga sampai sekarang sumur ini masih tetap, bagi yang meyakini, menganggap sumur ini tinggalan dari nenek moyang kita dan masih dianggap mempunyai tuah. Demikian.